Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Asyiki dengan NIM V8424038. Di sini saya akan membuat video tentang untuk menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah SQL yang diampu oleh Bapak Lutfi Aulia Rahman. Nah, di sini kita akan mulai video penjelasan saya. Langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah yang pertama kita harus mendownload PG Admin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sini saya sudah di PG Admin. Nah, di sini kita harus meng-add new server. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengisi server dan membuat kode sandi. Nah, jadi apabila kita meng-add new server, kemudian kita masukkan nama dan password, apabila sudah, kita harus menyiapkan di Beaver karena di PG Admin sendiri aplikasinya sangat berat dan untuk laptop saya di sini tidak mampu atau apabila membuka aplikasi ini itu sangat nge-lag ya. Jadi kita langsung move ke di Beaver saja dan saya di sini sudah membuat koneksi. Kita lanjut di Beaver ini. Yang langkah-langkah yang pertama kita harus lakukan adalah mengkonekkan Postgres atau PG admin itu ke dbeaver. Nah, untuk caranya kita bisa pencet di sini. Di sini, sorry. Nah, di sini kita bisa pilih PostgreSQL ya. Nah, di sini kan saya di sini sudah buat, jadi saya hanya menyontohkan saja. Di sini kita tinggal masukkan password yang sudah dibuat di PG admin. Setelah itu kita bisa tes connection terlebih dahulu sebelum finish. Apakah connection kita sudah terkonek? Apabila sudah, kita bisa langsung finish saja. Seperti itu. Nah, di sini eh, apabila Postgres di sini logonya masih belum ada centang hijau, kita perlu klik dua kali saja. Nah, di sini punya saya sudah connect. Dan di sini untuk langkah selanjutnya kita membuka tabelnya Pak Lutfi yang sudah diberikan Pak Lutfi, yakni data SQL dan juga tabel SQL. Nah, setelah itu kita harus mengkonekkan ke Postgres sendiri karena di sini scriptnya itu belum berlogo centang hijau. Kita harus konekkan ke Postgres terlebih dahulu. Caranya kita klik di atasnya tadi, kita pilih Postgres, lalu kita select. Nah, di sini di database saya akan menjalankan eh, mencari nanti yang akan dicari itu tabel di latihan SQL. Jadi di sini kita ubah ke database yang latihan SQL seperti ini. Eh, nah, apabila sudah centang hijau, berarti sudah. Selanjutnya kita mengkonekkan yang tabel SQL-nya juga. Pilih Postgres, kemudian select. Selanjutnya pilih yang latihan SQL, kemudian enter. Nah, langkah-langkah yang perlu kita buat yakni kita harus meng-run tabel user ini satu persatu di setiap eh, tabel ya. Nah, di sini kan ini tadi tabel apa? Tabel user ya. Nah, kalau ini kan tabel kontak. Kita harus mengeksekut satu persatu. Kita minimize saja supaya lebih mudah. Kita bisa klik kanan, execute SQL query. Nah, di sini error karena apa? Data SQL ini sebelumnya sudah saya run ya, jadi tidak bisa di run kedua kali karena akan error seperti itu. Nah, untuk memulai
tutorial pencarian tabel kita bisa lakukan di sini, kemudian SQL Editor, kemudian kita pilih New SQL Script. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan kode untuk mencari setiap tabel yang kita inginkan. Nah, dari soal Pak Lutfi sendiri, yang pertama, soal yang pertama itu kita harus mencari golongan darah. Jadi, data atau tabel yang sudah diberikan. Nah, caranya kita harus menuliskan kode select. Selanjutnya, kita pilih blood type, kemudian from user, kemudian group by atau pengelompokan dari blood type atau golongan darah. Nah, setelah itu kita bisa akhiri dengan titik koma. Seperti ini. Bila sudah, kita bisa langsung enter, command enter. Nah, di sini sudah keluar golongan darah yang unik atau golongan darah yang ada dari setiap data atau golongan darah yang unik dari setiap data dan tabel yang kita cari ya. Atau ada kode yang kedua. Kode yang kedua ini lebih eh, singkat ya. Jadi kita perlu menuliskan select, kemudian listing, kemudian blood type, kemudian from use blood type, kemudian from user. Kita akhiri dengan titik koma. Di sini artinya kita distinct ini berfungsi untuk tidak menampilkan duplikat dari golongan darah yang sudah ditampilkan. Kita akan coba run. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di soal nomor 2 ini disuruh untuk menampilkan eh, barang di tabel transaksi untuk memunculkan data-data yang atau barang-barang yang tidak memiliki diskon atau eh, hanya menampilkan barang-barang yang memiliki diskon saja. Nah, di sini caranya kita bisa ketikkan select, belum saya pencet, select, kemudian kita kasih tanda bintang, kemudian from tabel transaction. Nah, setelah itu kita tulis where diskon lebih dari 0. Kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita execute. Nah, di sini bisa dilihat tabel-tabel atau barang tabel yang keluar di sini adalah barang-barang yang memiliki diskon. Karena di soal nomor 2 ini kita disuruh untuk menampilkan
barang-barang apa saja yang memiliki diskon dan sehingga barang-barang yang tidak memiliki diskon tidak keluar di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita disuruh untuk menampilkan data-data mobil yang keluarnya itu lebih dari tahun 2020. Nah, jadi mirip seperti soal nomor 2 yang menampilkan harga barang yang memiliki diskon. Nah, kalau di soal nomor 3 ini menampilkan mobil yang tahunnya itu di atas atau dari 2020 ke atas. Seperti itu. Kita akan mulai. Pertama kita tuliskan select, kemudian name untuk mencari nama mobilnya, koma, year untuk tahun mobilnya, from tabel cars, sorry, from cars, where, kemudian where di sini berfungsi sama seperti soal nomor 2 untuk memfilter data dari year supaya yang muncul itu lebih dari tahun 2020 atau di atas tahun 2020. Kemudian kita titik koma, kemudian kita blok dan execute. Nah, di sini sudah keluar nama mobil serta tahun keluarnya. Jadi yang keluar di sini adalah mobil-mobil, nama mobil dan tahun mobil yang keluarnya itu di atas tahun 2020 seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini Pak Lutfi menyuruh untuk kita mencari eh, menampilkan query yang dapat memunculkan jumlah gender female. Oke, kita akan mulai di sini. Nah, yang pertama kita harus tuliskan select seperti sebelumnya. Sorry, kurang E. Selanjutnya kita eh, tuliskan count karena Pak Lutfi juga menyuruh untuk menghitung jumlah female-nya. Sorry, kita tambahkan tanda bintang di sini. Bisa tambahkan as female female gender. Nah, tanpa as di sini nanti jumlahnya female gender itu hanya langsung angka, tidak ada tulisan female gendernya seperti itu. Kita lanjut ke from user, artinya dari tabel user, search where. Nah, di sini seperti fungsi sebelumnya where untuk memunculkan eh, tabel yang gendernya female saja, sama dengan tanda petik female, akhiri dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita bisa execute. Nah, di sini sudah muncul. Jadi gender female di data dan juga tabel yang kita cari itu jumlahnya ada 43. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita disuruh untuk mencari total dari semua transaksi yang ada dan menjumlahkannya. Jadi yang pertama kita tuliskan select, kemudian sum untuk menjumlahkan price, menjumlahkan semua harga atau total transaksi ya. Jadinya as
total gross from tabel transaction. Substitution. Kemudian kita titik koma. Selanjutnya kita execute untuk melihat hasil dari penjumlahan semua harga atau transaksi yang ada. Nah, di sini sudah keluar hasil semua transaksi yakni 4.428.500.000. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Di sini kita disuruh untuk menampilkan query atau eh, query apa yang digunakan untuk menampilkan gaji dari user job atau data pekerjaan dari data SQL dan juga tabel SQL ini. Nah, menampilkan gaji yang bagaimana yakni gaji yang terbesar dan juga terkecil. Kita mulai di sini, kita tuliskan select dulu. Kemudian kita pilih max untuk menampilkan gaji yang terbesar. Kita dalam kurung salary seperti ini. Kita tulis koma terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke min untuk menampilkan gaji terendah dari tabel user job. Kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita bisaran. Sorry, sepertinya ada yang salah di sini. Sorry, tadi ternyata ada koma di sini yang saya tidak lihat. Selanjutnya saya sudah hapus dan sudah saya execute dan ini adalah hasil dari gaji maksimal dan juga minimal atau yang terkecil dari tabel user job. Di sini gaji yang paling banyak adalah 20 juta, sedangkan yang paling kecil adalah 6 juta. Nah, kita akan lanjut di soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, kita disuruh untuk menghitung rata-rata dari harga dasar produk dan juga membulatkannya. Baik, kita akan mulai. Kita tuliskan select terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan round. Round ini berfungsi untuk membulatkan eh, rata-rata atau average yang kita gunakan untuk merata-rata harga dasar produk. Sorry, kita tulisnya AVG, kemudian buka kurung lagi, dan base dasar dari produk, harga dasar produk. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tekan koma, kemudian angka 0. Selanjutnya kita tutup kurung. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan as untuk menampilkan data rata-ratanya, average base, sorry, pro price. Nah, sorry, di sini harusnya juga price. Nah, harga dasar ya. Selanjutnya dari from table transaction dan subscriptions, kemudian titik koma. Selanjutnya kita bisa run.
Nah, di sini adalah hasilnya. Rata-rata harga dasarnya itu 16,16.315 sekian. Nah, itu adalah hasil rata-rata dari harga dasar produknya. Lanjut ke nomor 8. Nah, selanjutnya di nomor 8 ini kita disuruh menghitung jumlah karyawan berdasarkan jabatannya. Oke, kita akan mulai. Kita tuliskan select terlebih dahulu. Selanjutnya title, kemudian kita koma, kemudian count, kemudian kita lagi, kemudian sorry, title, kemudian jumlah karyawan, lanjut di bawahnya saja dari tabel user job, mengelompokkannya dari jabatan. Oke, titik koma. Kita bisa langsung run. Nah, di sini bisa dilihat setiap jabatan itu memulai jumlah karyawan sekian. Nah, web developer 17, data engineer 10, quality asuransi 14, dan IT security dan juga yang lainnya sekian ya. Baik, kita akan lanjut di soal nomor 9. Nah, di soal di nomor 9 ini kita disuruh membuat query yang berfungsi untuk menghitung rata-rata gaji setiap karyawan dari sebuah jabatan dan mengurutkannya berdasarkan jumlah rata-rata gaji mereka. Kita akan mulai. Kita tuliskan select terlebih dahulu. Selanjutnya title atau jabatan. Sorry, kurang koma. Title. Selanjutnya round. Round. AVG dalam kurung Ferry, kemudian koma 0 tutup kurung, selanjutnya as average rata-rata gaji dari user job group, mengelompokkan untuk berdasarkan jabatan atau pekerjaan mereka. Title. Selanjutnya dari average mengurutkan salary ASC. Nah, ini berfungsi untuk mengurutkan seperti ini. Kita bisa run atau execute ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gaji yang terbesar itu adalah DBA dengan 10.600.000 untuk rata-ratanya yang paling besar, dan yang
paling kecil itu adalah data analis dengan 16. Oh sorry, sepertinya itu yang atas itu yang kecil dan yang bawah itu yang besar. Jadi di BE itu yang terkecil yakni 10.600.000 dan yang terbesar itu data analis sejumlah 16.142.857. Nah, selanjutnya ya kita sudah menyelesaikan soal nomor 9 untuk menampilkan rata-rata setiap gaji dari jabatan dan mengurutkannya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kita disuruh untuk menampilkan eh, harga transaksi dari harga dasar produk lebih dari 5 juta atau yang keluar itu transaksi dari harga dasar produk yang lebih dari 5 juta. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dengan select seperti sebelumnya, kemudian item name, kemudian sum untuk menjumlahkan harganya, price, selanjutnya as total from data transaction. Artinya tipe di sini price. Lanjut di bawahnya saja supaya tidak terlalu panjang. Kemudian where untuk mengecualikan atau menampilkan harga dasar produk saja deh. Where best price lebih dari 5 juta. 5. Selanjutnya mengelompokkan group by mengelompokkan dari nama produk. Kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita bisa run. Nah, seperti ini. Jadi yang keluar itu eh, produk-produk, harga dasar produk yang transaksinya itu lebih dari 5 juta ya. Bisa dilihat di sini ada MSI Modern, Asus TUF, iPhone 11, iPhone 8, iPhone X, Asus ROG, ROG X, iPhone 12, dan MacBook Pro. Nah, seperti itu. Dan eh, sudah selesai untuk 10 soal yang ditugaskan Pak Lutfi di sini. Saya akhiri apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.